Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang debaters Kristen menangis saat debat berlangsung. Dan sebenarnya dia menangis bukan karena cengeng, tetapi dia merasa kasihan dengan lawan debatnya, yang mana lawan debatnya ini bicara tidak terpuji dan tidak mencerminkan seorang yang punya agama. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, langsung kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang terberkati. Berikut videonya. Kafir setiap hari bising dekat sosmed. Bising hari-hari. Tuhan kau itu anjing, sebab itulah kau tahu. Ya, Yesus kau itu anjing. Anjing Yesus. Kamu diajarin nabimu ya bicara kayak gini ya? Mau dibunuh? Mau dibunuh kafir-kafir ini? Kobra. Pijak-pijak kafir ini, mau ketapak kafir ini. Kobra. Gimana? Ini ajaran agama kalian gak sih? Ini ajaran Islam kah seperti itu? Kafir ni lah yang buat macam ni. Kristen gimana ni? Hindu Buddha tak ada yang macam ini. Kafir setiap hari bising dekat sosmed. Bising hari-hari. Islam yang suka demo itu ngapain? Yang toaknya berisik tiap hari di telinga saya itu ngapain? Tuhan kau itu anjing, sebab itulah kau tahu. Ya, Yesus kau itu anjing. Anjing Yesus. Kamu diajarin nabimu ya bicara kayak gini ya? Nabimu ngajarin kamu berkata Anjing. seperti itu. Yesus kau itu anjing. Ini ajaran Allah. Yesus kau itu babi. ajaran Yesus kau itu sama dengan kau. Tahu kau? Iya, aku tahu. Dirimu itu dipenuhi iblis. Aku tahu dirimu itu dipenuhi iblis. Semua kafir-kafir sini mau dibunuh. Mau dibunuh kafir-kafir ini. Kobra. Pijak-pijak kafir ini, mau ketapak kafir ini. Kobra. Gimana? Ini ajaran Allahmu, Kobra. Ini Allahmu yang nyuruh kamu bicara Setiap hari kau bising kau. Gimana? Setiap hari kau bising kau anjing. Tuhan kau itu babi. Ini luar biasa ya. Ini ajaran agama kalian gak sih? Ini ajaran agama kalian gak sih? Nangis nih. Ini ajaran Islam kah seperti itu? Itu ajaran siapa? Ini yang diajarkan gitu. Ya. Ini ajaran kalian. Aku bukannya sakit hati, bukannya sedih ya. Tapi aku kasihan sama manusia yang diciptakan Tuhan, tetapi dia mengikuti jalan iblis. Aku sedihnya itu, kenapa dia membuat iblis itu menang gitu atas dirinya sendiri gitu. Tahu gak sih? Kalau kalian berkata-kata seperti itu, kalian itu sedang memenangkan iblis itu. Kalian Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, selamat sore. Saya nangis di pojokan bukannya karena saya sakit hati, bukan. Tapi saya kasihan sama manusia yang dipenuhi dengan hawa nafsunya. Nafsu marah, nafsu menghujat gitu. Saya kasihan untuk itu. Mbak. Halo, Mbak. Halo. Ya, Halo. ya silakan. Ya, perwakilan dari umat Islam, saya memohon maaf atas kelancangan dari siapa tadi namanya itu. Saya juga tidak terima karena menurut kami di Islam itu Yesus itu adalah nabi. Itu adalah kami menghormati beliau sebagai nabi menurut iman kami ya. Yesus itu bukan Isa, Bang. Saya berkali-kali katakan Yesus itu bukan Isa. Itu Tuhan saya, bukan nabi. Mbak, dengar dulu Mbak. Itu kan saya bilang menurut iman kami dia sebagai nabi, jadi kami menghormati dia. Saya memohon maaf. Bukan, menurut iman kamu itu bukan Yesus. Mbak, dengar dulu Mbak. Mbak, saya datang di sini untuk memohon maaf atas. Gak perlu memohon maaf. Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Kamu harus mengerti dulu. Isa bukan Yesus, saya katakan. Isa itu nabi kalian, tetapi Yesus bukan Isa kalian. Yesus itu bukan Isa kalian.
Ya, jangan kalian bilang, tetapi Yesus itu nabi kami. Bukan, kalian tidak mengenal Yesus. Yesus itu nabi saya, Yesus itu Tuhan saya, tetapi dia bukan Isa. Ya, saya katakan sekali lagi, Nabi Yesus itu bukan Nabi Isa. Saya akui Yesus itu juga nabi, tetapi dia bukan Nabi Isa. Yesus bukan Yesus itu nabi, bukan Tuhan ya. Yesus itu nabi, Yesus itu Tuhan, Yesus itu imam, Yesus itu raja. Tadi bilang nabi, sekarang bilang Tuhan. Kamu gimana sih nabi Tuhan, nabi Tuhan? Oke, coba sekarang kamu lihat saya. Saya ini wanita. Apakah ketika saya wanita saya bukan Agatha? Apakah ketika saya wanita saya bukan Agatha? Jadi kalau saya katakan Yesus itu nabi, Yesus bukan berarti dia tidak Tuhan. Ketika saya katakan saya wanita, saya bukan seorang anak? Enggak juga. Karena saya seorang anak. Ketika saya dikatakan seorang anak, apakah saya bukan seorang ibu? Tidak juga. Saya juga nanti akan menjadi seorang ibu. Jadi ketika saya dikatakan seorang anak, bukan artinya saya tidak menjadi seorang ibu. Ketika saya katakan Yesus adalah nabi, bukan artinya dia tidak menjadi Tuhan. Ininya tolong ya, cerdas, om, tante, kakak, adik, ya. Jadi ketika saya panggil Nabi Yesus, bukan artinya dia tidak Tuhan. Ketika kamu panggil saya Agatha, apakah artinya saya bukan seorang anak dari seorang bapak? Bisa nggak berpikir sampai ke situ? Ya, kalian bisa nggak sih lebih cerdas gitu? Jangan bilang nggak nyambung, kalian ini terlalu bodoh untuk mengerti bahasa Indonesia kah? Bukan logika fallacy. Pada faktanya saya seorang anak dari bapak saya. Tetapi pada faktanya juga saya seorang kekasih dari pacar saya. Apakah ketika saya menjadi kekasih pacar saya bukan menjadi seorang anak dari bapak saya? Ininya dong. Kalian itu berapa sih belajar bahasa Indonesia itu berapa nilainya? Saya mau tahu. Analogi nggak nyambung. Kamu bisa mengerti bahasa Indonesia nggak sih? Atau kalian semua ini nggak pernah belajar bahasa Indonesia? Ya, jadi ketika saya dikatakan seorang pacar, apakah saya bukan menjadi seorang perempuan? Ketika saya dikatakan seorang ibu, apakah saya tidak menjadi seorang anak bagi orang tua saya? Ketika saya memanggil Yesus adalah nabi, apakah dia tidak menjadi seorang raja? Ketika saya memanggil Yesus adalah nabi, apakah dia berhenti jadi Tuhan? Gak seperti itu. Tolong mindsetnya dirubah. Ya, cara berpikirnya dirubah. Atau sebenarnya kalian tidak menerima perkataan saya karena saya bukan seorang ustadz? Atau kalian tidak menerima perkataan saya apa karena saya bukan seorang Islam? Karena yang saya lihat, kalian itu hanya menganggap perkataan itu benar kalau kalian lihat latar belakang siapa yang berbicara. Yang saya lihat itu. Kalian akan percaya apapun yang dikatakan seorang ustadz. Tetapi belum tentu itu kebenaran. Tetapi kalian tidak akan menjadi percaya jika yang mengatakan sesuatu kebenaran itu adalah seorang kafir atau seseorang yang bukan beragama Islam. Mindsetnya. Tuhan nabi apa bukan? Jawab. Tuhan nabi apa bukan? Jawab. Yesus itu nabi dan Tuhan. Itu jawaban saya dari tadi. Kok kamu bodoh sekali? Kamu dari tadi. Jawab, Tuhan nabi bukan. Jawab. Kalau saya katakan Allah itu adalah Tuhan, apa dia berhenti menjadi seorang pencipta? Tuhan nabi apa bukan? Saya tanya. Kalau Allah dikatakan Tuhan, apa? Saya tanya, Tuhan nabi apa bukan? Bang, kamu teriak menunjukkan kebodohanmu, bukan kehebatan. Kamu teriak. Saya tidak melihat kepintaran dan kehebatanmu ketika kamu berteriak seperti itu. Kalian ngerti nggak sih? Ketika Allah dikatakan sebagai Tuhan, apakah dia berhenti dikatakan sebagai pencipta? Apakah dia berhenti dikatakan menjadi al-awal al-akhir?
Ketika saya memanggil Allah itu adalah al-awal al-akhir, apakah dia tidak menjadi seorang Tuhan? Tolong diperbaiki gizinya kalian ya. Makanlah makanan yang bergizi dan perbanyak itu belajar. Sering-sering baca buku. Iya, Hadi Yudis, tidak bermutu memang yang tadi naik itu. Memang tidak bermutu kata-katanya. Ketika dia menanyakan, apakah Yesus itu Tuhan, bukan Nabi? Ataukah apakah Yesus itu Nabi, bukan Tuhan? Itu tadi jawaban saya. Apakah Allah itu bukan al-awal al-akhir ketika saya panggil dia adalah Ar-Rahman? Apakah dia berhenti jadi Ar-Rahman ketika saya panggil dia Ar-Rohim? Tolong. Jadi manusia itu yang cerdas. Jangan ngomongin logika sama saya, karena saya sangat berlogika. Jangan ngomongin logika sama saya kalau kalian bahasa Indonesianya masih -2. Ya, karepmu iya. Bagi orang bebal, pengajaran itu adalah sesuatu yang memuakkan. Itu bagi orang bebal. Tetapi bagi orang bodoh, ketika dia hendak menjadi pintar, dia akan menerima. Jangan seperti itu. Saya mau lihat lagi. Saya mau lihat lagi cerminan Islam. Saya mau lihat lagi Halo. Halo Kakak Agatha, halo. Ya, Kenapa sih Kak? loh. Kamu typinganmu yang kenapa? Justru saya tanya, Tuhan, typinganmu kenapa? Saya bukan nggak tahu typingan kamu di bawah. Saya lihat itu. Kenapa? Kakak itu begitu meyakininya sebagai Tuhan, kenapa? Karena kasihnya. Dia memampukan saya memaafkan manusia-manusia yang kayak tadi. Itu luar biasa yang tidak pernah diajarkan. Ala-ala lain. Kakak, kalau kasih, semua nabi itu mengajarkan ajaran kasih, Kakak. Mana dalilnya? Boleh Nggak saya lihat ada dalam- satupun nabi yang Oke, mana dalilnya? Muhammad pun mengajarkan ajaran kasih loh, Kak. Silahkan tunjukkan dalilnya. Saya buka akan di mana Nabi Anda mengajarkan kasih. Silahkan, Quran surah berapa? Saya carikan di Quran. Silahkan. Kalau Yesus mengajarkan kasih, saya akan tunjukkan banyak ayatnya. Saya akan tunjukkan dengan sangat-sangat banyak ajaran Tuhan saya. Silakan tunjukkan di mana dalilnya yang mengatakan Nabi Anda mengajarkan kasih. Quran surah berapa? Quran surah berapa, bro? Saya carikan. Kenapa di mute? Ayo, Quran surah berapa, sayang? Jawab. Kalian ini tidak akan bisa mengalahkan Tuhan saya. Dia nggak perlu teriak-teriak bacot. Karena kasih itu adalah tindakan. Di mana? Di mana dikatakan Nabi Anda mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya? Mana? Aduh ya Tuhan. Gak akan kalian temukan, gak akan kalian temukan ajaran yang seperti Yesus. Gak akan kalian temukan sampai kapanpun. Banyak mbak kisahnya. Kisah apa di dalam Quranmu? Hah? Nanti saya tunjukkan kisah-kisahnya. Kau bilang aku nanti menghina, menghujat. Mau aku tunjukkan kisah-kisahnya semua? Hah? Aku tunjukkan nih kisah-kisah dia. Nanti kalian bilang aku menghujat lagi. Gimana? Gitu. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang menjadi bahan
perbincangan antara debaters Kristen dengan debaters lain di video tadi. Dan saudara dalam Tuhan, kita boleh melihat bagaimana debaters Kristen ini sampai nangis. Saudara dalam Tuhan, dia nangis bukan karena cengeng sebenarnya, tetapi dia merasa kasihan dengan lawan debatnya yang ngomongnya ya bisa dibilang tidak terpuji, tidak tidak membangun dan tidak mencerminkan seorang yang mempunyai agama ya. Dan saudara dalam Tuhan, ya luar biasanya debaters Kristen ini menjawabnya dengan santai ya, dengan sopan, dan pastinya apa yang debaters Kristen sampaikan di video ini ya memberkati kita, khususnya kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen ya. Dan debaters ini juga ya mencerminkan sikap seorang Kristen yang sudah terdidik di dalam Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Ya, ketika lawan debatnya berbicara kurang menyenangkan dengan dia tetap menjawabnya dengan lembut, dia tetap menjawabnya dengan kasih, dan dia menunjukkan bahwa dalam dirinya ada karakter Kristus. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia diajarkan untuk mengasihi siapapun, sehingga ketika kata-kata yang kurang bijak disampaikan ke dia, dia tetap tenang dan dia tetap menjawabnya dengan ramah. Ini sangat luar biasa ya. Ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita supaya kita anak-anak Tuhan ya harus demikian ya. Kadangkala kita ya mungkin diperlakukan tidak adil ya. Kita mendengarkan hal-hal yang ya tidak patut disampaikan sebenarnya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi apapun yang kita terima, apapun yang kita dengar hari-hari ini ya, saudara, kita harus tetap di dalam kasih. Kita harus tetap mengasihi mereka ya, kita harus tetap menyampaikan hal-hal yang memberkati buat mereka, karena memang demikianlah ajaran Tuhan Yesus bagi kita. Dan kita harus meneladani Tuhan Yesus, bahwa Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Ya, di dalam Matius pasal 5 ditulis di sana bahwa kita harus mengasihi siapapun. Ya, kalau kita disuruh berjalan 1 mil, marilah kita berjalan 2 mil. Kalau kita kalau baju kita diminta, marilah kita memberi jubah kita. Ya. Dan kalau pipi kanan kita ditampar, kasihlah pipi kirimu, kata firman Tuhan. Artinya bahwa ya ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka sama saja kita atau pipi kanan kita ditampar, kita kasih pipi kiri. Tetapi walaupun begitu, itulah ajaran kasih. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang baik bagi kita. Ya. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus melakukan hal yang baik. Kita harus melakukan hal-hal yang terpuji. Kita harus memperkatakan perkataan yang benar, yang membangun, yang memberkati saudaraku dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi, kita harus tetap di dalam kasih Kristus. Ajaran kasih Kristus harus tetap ada dalam diri kita, dan itulah yang kita sampaikan ke dunia, bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa kita adalah umat Kristus yang mengikuti teladan Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus hidup di dalam kasih, harus mengasihi siapapun. Ya, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, mari kita mengasihi siapapun. Ya, tanpa pandang bulu, ya, tanpa melihat latar belakang seseorang, tanpa melihat kehidupannya. Ya, mari kita tetap menunjukkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita kepada orang-orang di luar sana, sehingga melalui diri kita nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin banyak yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat
dan ajaran Yesus adalah ajaran kasih, ajaran damai sejahtera. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, sekali lagi seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang membangun, yang mengedukasi, komentar yang memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.